Manajemennya sudah tertata dengan rapi, punya perusahaan si Shakira itu. Ya, luar biasa ya Shakira ya. Nah, begitu juga dengan bisnis si Kesuma. Nah, kan udah bertambah dia income-nya, buktinya udah berganti kayaknya HP-nya nih ya, ya semua ya. Belumnya, masih lamanya. Nah, ya. Baiklah anak-anak ustazah, eh, bagaimanapun keadaannya ya tetaplah kita harus mensyukuri ya. Dan juga contohlah perilaku-perilaku positif yang dilakukan oleh teman-teman kalian atau orang-orang di sekitar kalian yang memanfaatkan keadaan ini untuk hal-hal yang positif. Berarti kalian dituntut untuk banyak belajar di rumah gitu. Nah, apalagi kalau kemarin kan Ustazah bilang kemungkinan kalian akan ada tryout AKM gitu, pernah Ustazah bilang kan. Nah, jadi kodarullahnya di semester lalu itu tertunda dan kemungkinan tryoutnya itu akan kita laksanakan pada semester ini, tapi bulannya masih belum bisa kita pastikan gitu. Dan perlu kalian ketahui, nggak perlu kalian pusing-pusing dengan AKM itu. Ih ustazah kayak mana itu, nggak perlu kalian pusing dengan AKM. Pokoknya ya ya nggak kayak ujian nasional gitu, bukan, nggak susah-susah lah, cuman ya harus belajar gitu aja. Nah, jadi di AKM itu juga nanti termasuk ke dalam penilaian sekolah itu. Jadi bagaimana mutu sekolah kita tergantung terhadap jawaban kalian. Jadi pertanyaannya bukan cuma sekedar pertanyaan anak sekolahan gitu. Ada tentang lingkungan sekolah juga ya. Insya Allah di semester inilah kita laksanakan itu. Nah, baiklah ananda sekalian, kalian sudah memperoleh raport. Kita sudah mempelajari kimia kita mulai dari bab tentang apa, bab kita yang pertama? Bab apa kita pertama? Iya, senyawa hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon, lalu kita bahas termokimia dan terakhir adalah tentang laju reaksi. Iya, masih banyak kali sebenarnya bab kita ini yang harus kita siapkan. Sementara ini kita harus menyiapkan sampai 10 bab. Masih ada 6 bab lagi yang belum. Oh bukan 6, 7 ya. Si Sarapina ini langganan. Makanya sebelum keluarkan dulu apa yang bisa dikeluarkan. Udah cepat sana. Siapa lagi yang belum di sini? Pada kemana-mana ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Setelah itu asam basa, titrasi, hidrolisis, larutan penyangga, KSP, lalu sistem koloid. Baik, silakan sama-sama dibuka bukunya halaman 133, 133. Siapa itu yang memanggil? HP siapa itu? Di silent dulu. Lagi zoom, bilang lagi zoom. Mohon tenang, lagi zoom. Udah baca deh Pak tentang kesetimbangan kimia ini? Udah pada kenapa sembunyi-sembunyi si Ata ini? Sembunyi dia, aduh gawat lah ini, ditanya nih kata si Ata. Tahu loh saja bakal saya tanya yang kayak gitu ciri-cirinya. Udah dikasih buku, tidak dibuka. Nah kayak Agina tuh nanya dia, bismillah mudah-mudahan Ustazah balas. Ya Gina ya. Ustazah kita belajar, itulah saking jarangnya Ustazah membaca dan langsung membalas ya. Ya kebetulan alhamdulillah semalam udah Ustazah hapus semua chat-chat kalian yang masuk, biar karena daring lagi biar nanti muat lagi, sehingga sedikit tadi WA yang masuk, makanya langsung kebaca gitu. Nah baiklah, masuk kita ke materi baru, kesetimbangan kimia. Baik, oke, pertama Ustazah mau bertanya lah dulu sama kalian, apa itu artinya seimbang? Alsa, menurut Alsa seimbang itu apa? Aduh kenapa anak katanya. Apa sah? Alsa, seimbang itu apa sih? Apanya? Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing, seimbang gitu. Apa seimbang?
Oke, kalau Alsa, saya bilang, Alsa merasa hidup Alsa itu udah seimbang nggak? Belum. Kenapa? Dari mana sisi tidak seimbangnya yang mana? Masih lebih banyak ke dunia daripada ke akhiratnya gitu. Kayak gitulah. Ya, harus seimbang ya. Jadi kalau dia yang dikatakan dengan kesetimbangan, kira-kira nih kesetimbangan di dalam kimia, apalah itu kesetimbangan? Nah, Ustazah mau bertanya sama yang udah berkutat di dunia bisnis lah dulu. Saya kira. Coba dulu saya kira. Anti kan buat kue nih, buat kue. Iya kan? Ada nggak pembahasan tentang seimbang ketika kita membuat kue? Manalah titik yang harus seimbang? Apa yang harus seimbang? Iya. Kalau misalnya ternyata tepungnya kebanyakan, tidak sesuai dengan yang diharuskan, apa yang terjadi? Bantut. Kalau rupanya raginya yang kebanyakan, apa yang terjadi? Ngembang kali, jadi kayak busa ya. Nah, itu yang dilakukan oleh si Shakira itu sudah termasuk reaksi kimia dan juga sudah termasuk ke dalam kesetimbangan. Ya, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita yang ini kesetimbangan itu sangat banyak sekali. Misalnya, misal si Dani, anti pasti pernah menangis kan? Pernah lah orang dari SMP Mojo aja di bawah pucuk merah menangis, ya kan? Mama jemput Dani nggak tahan di pondok. Ya Allah Dani, ya kan? Mana si Risa? Si Risa mana Risa? Nggak datang. Nggak ada si Risa di sini. Kalau Risa dia mainnya cantik, dia nangisnya main Mojo di bawah apa dia? Bawah meja. Mana si Risa? Rupanya di bawah meja menangis. Nah, Dani ketika anti menangis, apakah hanya air mata yang keluar? Ada air yang lain yang keluar? Jujurlah. Apa Dani? Nggak ada. Betul, nggak keluar ingus. Jago kali anti nangis nggak keluar ingusnya. Keluar nggak ingusnya? Betul, gak keluar ingusnya. Ata kalau nangis ada keluar ingusnya gak? Ini kita bukan jorok-jorokan, ini kita membahas kesetimbangan ini. Ada keluar ingus. Pernah nangis keluar ingus, Ata? Selalu kan. Si Dani lain dia berarti gak keluar ingusnya dia kalau nangis. Nah, kalau kita mau menangis itu kan pertama-tama panas dulu mata kita kan, panas. Lalu tiba-tiba keluarlah air mata. Kenapa kalau kita mau nangis itu tidak air liur yang keluar? Kenapa gak air liur? Air liur itu keluar kalau apa? Tidur. Nampak kalian di tukang tidur. Padahal Ustazah tuh mau bilang air liur itu keluar kalau kita melihat makanan enak. Gitu maksud Ustazah, dia tidur. Berarti anti ini tidur tukangan jas ya. Lah ketahuan siapa ini. Buka kartu dia lah. Pagi-pagi dia buka kartu. Nah oke, kembali kita ke kesetimbangan. Yang Ustazah bilang tadi bukan masalah jorok-jorok, tapi masalah kesetimbangan. Dengarkan baik-baik sambil kalian hayati ya. Misalnya sedih kali rasa si Hani, sedih, udah panas kepalanya, baru lama-lama matanya memerah, lalu tik 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 jatuhlah dia, gugurlah dia air matanya. Nah, kenapa air mata itu keluar? Lalu lama kelamaan setelah keluar air mata menyusullah air hidungnya. Gitu kan? Kenapa bisa begitu?
Kenapa air itu harus dikeluarkan? Nah, ternyata air itu dikeluarkan untuk menyeimbangkan panas tadi. Kalau kita emosi, kalau kita mau nangis itu artinya emosional kita meningkat gitu. Ada hormon yang meningkat. Nah, jadi suhu tubuh kita meningkat. Akhirnya tubuh secara otomatis memerintahkan, ya otak pastinya memerintahkan agar badan kita ini diseimbangkan dengan apa? Mengeluarkan cairan baik dari mata ataupun dari hidung. Itu adalah tugasnya untuk menyeimbangkan. Sama juga sistemnya itu seperti yang Allah karuniakan kepada kita seperti sekarang ini hujan. Kenapa Allah karuniakan hujan? Hujan ini juga fungsinya adalah untuk menyeimbangkan bumi ini. Setelah panas terik terjadi penguapan, setelah uap maka terjadi lagi kondensasi, melebur lagi dia, turun lagi air hujan, nguap lagi, turun lagi, nguap lagi, turun lagi. Kenapa harus seperti itu? Agar seimbanglah dunia ini. Makanya meskipun sepanas-panasnya matahari, tidak akan pernah kering air di lautan itu, karena dia akan terus seimbang. Setelah dia menguapkan maka diturunkan lagi air, setelah diuapkan maka turun lagi air, begitu seterus. Itu dikatakan kesetimbangan dinamis. Apa artinya dinamis? Dinamis itu artinya adalah terus menerus. Kesetimbangan dinamis, ya. Jadi yang dikatakan dengan kesetimbangan dinamis itu adalah kesetimbangan yang terus menerus berjalan, ya. Terjadi dia itu berjalan secara dua arah. Jadi kalau setelah dia menguap lalu dia mengembun lagi, turun lagi, nguap lagi, turun lagi, begitu seterusnya. Atau misalnya contoh dari kesetimbangan yang dinamis ini adalah, nah, siapa di sini yang pernah mendidihkan air, masak air di rumah? Pernah? Pernah memasak air? Pernah ya? Ya. Coba kalau misalnya si Salwa anti memasak air di rumah, tapi tutup rapat-rapat semuanya, jangan ada lubang sedikit pun. Udah? Anti memasak air, tutup rapat-rapat, tidak ada uap yang keluar sedikit pun. Anti panaskan selama 2 jam, kira-kira airnya itu habis atau tidak? Kenapa? Iya, uapnya tidak keluar. Setelah dia menguap, nempel di atap-atap tutupnya, dia akan turun lagi, berkondensasi lagi dia, iya kan? Maka berubah lagi jadi air, nguap lagi dia, meleleh lagi dia, begitu seterusnya. Itu dikatakan kesetimbangan yang dinamis, berjalan terus-menerus. Kira-kira udah paham ini mengenai kesetimbangan dinamis? Paham ya? Paham? Nah, jadi di sini ini yang akan kita pelajari nanti, reaksi kimia, kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, pergeserannya, faktornya, dan juga hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksinya. Oke, baiklah. Perhatikan di sini. Lihat slide Ustazah ya. Oke, tadi Ustazah sudah mencontohkan reaksi kesetimbangan dinamis, ya. Reaksi kimia itu ada 2 jenis. Perhatikan slide sekarang ya. Di buku kalian itu juga ada di halaman 137 ya. 137. Udah ada. Nanti biar lebih lengkapnya nanti baru baca. Oh, bukan 137. Tentang ini halaman 133 ya. Sebentar ya. Dua kali. Nah, di halaman 133 ya. Kesetimbangan dinamis yang saya bilang tadi di halaman 133. Nah, oke. Perhatikan slide Ustazah. Reaksi kimia itu ada 2 jenisnya.
Yang pertama dikatakan reaksi irreversible, yang kedua dikatakan reaksi reversible. Kalau ada kata ir di dalam istilah-istilah sains itu artinya adalah tidak. Ir itu artinya tidak. Dah. Reversible artinya adalah apa? Reversible? Apa reversible? Bersamaan reaksi, kurang tepat. Apa? Reversible? Hah? Iya, irreversible itu reaksi satu arah, atau istilah lainnya adalah kalau irreversible itu artinya adalah reaksi satu arah. Satu arah. Kalau reversible itu artinya adalah reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik. Reversible artinya adalah bolak-balik atau dua arah, sedangkan reaksi irreversible artinya adalah reaksi satu arah. Ya, reaksi satu arah. Kita bedakan antara kedua jenis reaksi tersebut dan kita berikan contohnya nanti. Yang pertama, kalau dikatakan irreversible itu adalah ciri khasnya ditulis dengan tanda panah satu arah, arah ke kanan saja. Kalau biasanya kita menuliskan reaksi biasanya seperti ini aja kan, tanda panah aja. Misalnya, saja contoh karena dulu ya. Mana dia kameranya? Oke. Udah masuk kameranya? Udah ya? Udah belum? Apa yang nampak sekarang? Udah kan? Misalkan biasanya kan reaksi yang biasanya, maaf ya, ada iklan sedikit. NaCl tambah NaOH tambah HCl bereaksi menjadi gitu kan, cuman satu panah aja kita buatkan, hasilnya adalah NaCl tambah H2O. Ini namanya adalah reaksi irreversible. Reaksi yang biasa kita buat itu adalah reaksi irreversible atau reaksi satu arah. Sudah? Nah, sedangkan kalau yang sekarang mau kita bahas itu adalah reaksi irreversible. Jadi dia tanda panahnya itu dua. Ada satu ke kanan, satu ke kiri. Ini adalah ciri khas reaksi reversible atau reaksi dapat bolak-balik atau bereaksi dua arah. Itu maksudnya. Nah, kita kembali lagi ke slide. Udah, tadi itu yang pertama ya, irreversible tandanya adalah arah panah satu ke kanan, sedangkan yang reversible adalah arah dua panahnya ada dua. Halo. Lagi mengajar bet dijitokin. Dua kali ubahi membilas namanya. Dah, tunggu dulu. Nah, balik lagi. Yang kedua, reaksi irreversible itu adalah reaksinya akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Reaktan itu maksudnya adalah hasil reaktan itu artinya adalah yang ada di sebelah kiri ya. Sedangkan kalau reaksi irreversible dia akan berlangsung terus menerus. Nah, selanjutnya adalah untuk irreversible, produknya tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Sedangkan kalau reversible itu dia bisa kembali lagi menjadi reaktan. Nah, contoh, perhatikan ini. Ini contohnya, KOH tambah HCl
Hasilnya adalah KCl tambah H2O. Bisa dulu. Iki. Bu. Oke. KOH tambah HCl hasilnya adalah KCl tambah H2O. Sedangkan kalau NH3 saya kasih contoh yang lebih gampang aja lah. Ini aja lah saya bilang ya. Oke, perhatikan baik-baik contoh yang saya sebut ini. Udah? Ini. Tadi antara si mananya? Belum? Belum nampak kameranya ya? Start virtual kamera. Udah? Kok belum? Nah, gini aja lah. Ini udah? Oke, gitu aja lah. Nah, perhatikan ya. Tadi kan antara reversible dan irreversible. Sudah? Kalau yang dikatakan dengan reversible yaitu adalah dua arah. Kalau irreversible itu adalah hanya satu arah. Jadi contohnya seperti ini antara reversible dan irreversible. Kalau reversible Ustazah mencontohkannya tadi adalah air. Air, ananda sekalian, air tadi kalian air ya, air tuh wujudnya kan liquid, ya kan? Liquid atau cair. Air kalau dipanaskan, maka lama kelamaan dia akan berubah menjadi uap air, betul? Betul? Jadi gas dia, H2O dalam wujud gas. Dan uap air tadi apabila dia mengembun, dia bisa berubah lagi menjadi air. Betul? Paham maksudnya ya? Jadi air dalam wujud cair kalau dipanaskan secara terus menerus, maka dia akan menjadi air dalam wujud gas. Dan air dalam wujud gas itu apabila tadi dingin dia, maka dia akan kembali lagi ke wujud air yang semula, liquid. Jadi dia dari liquid, gas, liquid, bolak-balik. Inilah namanya reversible. Akan tetapi kalau tadi sisa kira ya, kalau tadi sisa kira mau membuat kue, dia menambahkan antara, misalkan ya, ditambahkannya lah sedikit NaCl, garam. Dia janganlah dulu garam, ini aja lah. Dah, dia buatlah misalnya adalah NaOH ditambah dengan HCl tadi ya, tambah dengan HCl, kita peroleh tadi hasilnya adalah garam dan juga air. Sudah? Garam dan juga air. Saya ulangi, NaOH tambah HCl hasilnya adalah NaCl tambah air, garam tambah air. Sudah? NaOH tambah HCl hasilnya garam tambah air. Tapi kalau kalian mencampurkan garam tambah air itu tidak bisa menghasilkan NaOH tambah HCl. Kalau Yasmina Karimah anti mencampurkan garam dapur tambah air, hasilnya apa? Air garam, ya kan? Air garam kan? Tidaklah hasilnya menjadi NaOH dan HCl lagi, tidak. Kenapa? Karena ini reaksinya termasuk reaksi satu arah atau irreversible, tidak dapat balik lagi. Sedangkan kalau ini termasuk reaksi bolak-balik atau reaksi reversible namanya. Dan ini akan terus berlangsung, Habis pereaksinya menjadi reaktan akan menjadi pereaksi, reaktan, pereaksi, begitu terus menerus. Itu dikatakan dinamis, tidak berhenti. Any question? Udah? Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut ya? Oke. Nah,
Di sini ada ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama adalah reaksinya berlangsung dua arah dan dalam ruangan tertutup. Laju reaksi ke kiri sama dengan ke kanan dan juga tidak terjadi perubahan makroskopis, tapi perubahannya adalah mikroskopis, sangat kecil sekali perubahannya. Nah, ini adalah jenis-jenis kesetimbangan, ada di buku kalian halaman, cukup dibaca saja itu ya, halaman 135, perhatikan ada di situ kan? Halaman 135 jenis-jenis reaksi kesetimbangan, ada namanya kesetimbangan homogen, ada namanya kesetimbangan heterogen dan lain-lain sebagainya. Ustazah akan memberikan contoh saja. Perhatikan baik-baik. Ya, kesetimbangan yang homogen. Coba bacakanlah dulu Deva, apa itu artinya kesetimbangan homogen? Di buku kalian itu aja. Apa? Kesetimbangan homogen apa? Halaman 135. Nampak kali enggak buka buku dari tadi nih? Betul. Jadi homogen itu artinya sama ya. Perhatikan ini. Reaksi homogen dia itu sama. Nih, lihat ini. Udah? Reaksi kesetimbangan homogen yang fase gasnya, fase wujudnya sama, fasenya sama. Gas, sama-sama gas semuanya, ya. Tapi pertama perhatikan dulu, ini reaksinya reaksi kesetimbangan atau tidak, ya. Gas. Oh, ini termasuk kesetimbangan yang homogen. Itu. Muti Alfani, coba baca kesetimbangan heterogen. Baca, ada buku anti Muti ya? Oh Muti, gak ada buku kesetimbangan. Ya, fase berbeda. Perhatikan ini slide Ustazah. Lihat ini. C dalam wujud solid tambah H2O dalam wujud gas bereaksi, cara membacanya begini ya, bereaksi bolak-balik menghasilkan. Saya ulangi. Karbon dalam wujud solid ditambah dengan H2O dalam wujud gas bereaksi bolak-balik menghasilkan. Itu cara membaca tanda panah dua arah ini. Bereaksi bolak-balik menghasilkan CO dalam wujud gas tambah H2 dalam wujud gas. Lihat, ini solid, ini gas, ini gas, ini gas. Namanya adalah kesetimbangan heterogen karena dia tidak sama wujudnya semuanya. Ini juga nih, ini solid, liquid, gas. Itulah dikatakan heterogen. Fasenya berbeda, ya. Itu dia dua jenis kesetimbangan, yaitu homogen dan juga heterogen. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami pembelajaran ketetapan kesetimbangan, ada namanya asas Lekatle. Ini tetapan kesetimbangan, di sini tetapan kesetimbangan oleh Galbraith dan Wake. Dia mengatakan bahwa dalam keadaan setimbang. Kalau di buku kalian itu pernyataannya di halaman 137. Tidak ada pernyataannya di situ, tapi ada di situ oleh Cato, Galbraith dan Fetterweg pada tahun dikenal hukum aksi massa. Nampak di bawah ya, halaman 137, hukum aksi massa. Ini namanya hukum aksi massa. Yang ini ya. Hukum aksi massa. Apa kata Galbraith dan Wake? Dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi pereaksi yang ada dalam kesetimbangan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya mempunyai harga yang tetap. Kalau dibaca ini memang ini kayaknya repot kali, apa maksud teori ini, gitu kan? Kita mikirnya lo ribet kali, ternyata ini sederhana aja. Katanya seperti ini, perhatikan baik-baik. Sederhana saja maksud dari yang dikatakan oleh hukum aksi massa ini.
Lihat baik-baik ya. Katanya bahwa berdasarkan hukum aksi massa, ya, Ustazah buatlah dulu contohnya adalah kita kasih aja dulu contoh. Buat dulu di sini. Oh, ini aja. Oke, ini aja ya. Kita berdasarkan ini saja ya. Berdasarkan hukum aksi massa tadi katanya adalah jika hasil kali konsentrasi dikalikan hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibandingkan, maka dia perbandingannya adalah perbandingan yang tetap. Maka dikenallah yang namanya tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan konsentrasi yang kita simbolkan dengan Kc. Ingat, Kc itu adalah konstanta kesetimbangan untuk konsentrasi. Nanti ada namanya Kp. U itu kalau Kp untuk tekanan, Kc untuk konsentrasi, Kp untuk tekanan, ya. Tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan, cara menuliskannya berdasarkan hukum aksi massa katanya adalah, perhatikan berdasarkan hukum aksi massa biar nggak ribet apanya. Hasil reaksi dibagi per reaksi, ini hasil ya, ini pereaksi. Hasil reaksi bagi per reaksi lalu koefisien dipangkatkan. Saya ulangi, hasil reaksi, siapa hasil di sini? HCl kan? Konsentrasi hasil reaksi, konsentrasi hasil reaksi. Konsentrasi kita tuliskan dengan tanda kurung siku. Udah? Hasil reaksi di sini kan cuma HCl kan? Hasil reaksi bagi pereaksi. Pereaksinya siapa saja? H2 dan Cl2. Buat di sini. H2 Cl2. Sudah? Lalu koefisien dijadikan pangkat. HCl koefisiennya 2. HCl buat di sini 2. H2 apakah ada koefisiennya? Tidak ada. Enggak usah buat di sini. Cl2 apakah ada koefisiennya? Tidak ada. Maka tidak usah buat di sini. Cl saja ya. Maka inilah dia tetapan hukum aksi massanya. Gampang saja membuatnya. Udah selesai. Siap. Nah, saja buat contoh lagi. Tapi ada catatan khusus di sini, note, catatan ya. Catatannya apa? Khusus untuk Kc. Kc, ingat ini. Kc, kalau kita mau membuat persamaan Kc, dah habis, jadi kita lanjut di minggu depan saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.